kira-kira 4 hari yang lalu teman-teman yang pernah saya review. Ketika teman Kicomania juga datanya Om, nge-Batman katanya nggak bisa hilang, ngelowo nggak bisa hilang. Ini buktinya. Jadi ini salah satu kemarin kan nge-Batman itu disebabkan ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena kejinakan, yang selanjutnya drop mental. Nah, yang nge-Batman kali ini karena kejinakan. Kejinakan itu karena dia dimanja sejak kecil ya teman-teman Kicomania. Mungkin teman-teman tahu yang video kira-kira 4 hari yang lalu ya, sore-sore itu ini burung ini ceritanya ini dari temen. Burungnya udah tua banget, ini udah ada 4 kali mabung ya. Ini dulu sering buat mainan, setelah itu dirawat orangnya, temennya gitu ya, enggak terawat, intinya seperti itu. Terus akhirnya karena perawatannya asal ngasih makan, intinya asal lah. Ini jadinya jadi nge-Batman dan ngelowot, tetapi isiannya masih banyak sekali. Lalu saya ambil ya teman-teman. Ini pernah saya review beberapa hari yang lalu. Nah teman-teman lihat ya, ini buktinya. Kali ini dia ketemu burung itu degek-degek dan ketemu orang itu yang pastinya udah tidak terlalu ngelowo kayak kemarin ya. Kalau kemarin itu saya pegang itu teman-teman lihat ya, maduk-maduk tangan dan lain sebagainya. Ini udah agak semi. Bahkan tadi ketika ngambil tikar bawahnya atau terpal bawahnya, ini udah loncat-loncat kayak gini teman-teman. Dan pastinya ini tadi baru saya video udah tetap gacor sih di atas sana, tetapi burungnya udah mulai semi kayak gitu teman-teman. Mau tahu bagaimana tipsnya? Gampang sekali teman-teman. Kita tergantung melihat. Yang pertama kita harus tahu ya, ngelowo atau nge-Batman itu karena apa. Kemarin sudah saya bahas. Nah, dan ini hasilnya dicek ya di video kemarin teman-teman. Jadi burungnya udah gesit-gesit kayak gini ya. Ini gesitnya pas, tetapi kurang sedikit lagi teman-teman. Perlu pengumbaran biar napasnya ini agak panjang ya. Nah, teman-teman. Ini burungnya udah mulai semi. Ini belum dikasih makan tadi, sejak pagi ini masih dibersihkan. Terus saya cek ternyata terapinya berhasil. Jadi yang pertama saya bahas sedikit ya. Ini caranya kemarin itu karena sudah tahu diidentifikasi kejinakan itu karena ini kemarin karena dimanja teman-teman ya. Kasih makan jangkrik langsung disuapi dan kurang lebihnya seperti itu, akibatnya dia ngelowo atau manja. Nah, selama perawatan di sini teman-teman saya menggunakan terapi ulet kandang. Kemarin saya kasih ulet kandang aja, terus Kang Bambangnya kemarin repot ke Malang, dan ini teman-teman beberapa hari di sini enggak saya sentuh sama sekali. Kayak gini teman-teman. Saya kerobong aja, ini tadi gua gacor-gacor saya buka, ini udah ngelowonya udah hilang. Itu terapi pertama. Yang selanjutnya bisa dilihat di video sebelumnya itu ada ya teman-teman. Ini udah mulai pas ya. Ini tadi juga ada yang banyak yang tanya, tinggal saya video isiannya belum keluar karena ya itu tadi satu ruangan banyak burung sekali, jadi dia masih birahinya hilang teman-teman. Ini ya. Nih. Lawannya udah hilang. Halo Le. Nah, jadi jinaknya pas hilang. Sorry teman-teman, ada kemarin ada bilang ngelowo tidak bisa sembuh. Ya tergantung kita ngerawatnya juga sih kayak gitu ya. Jadi banyak sekali cara untuk merawat burung kita atau momongan kita menjadi lebih bagus atau lebih baik seperti itu. Jadi tergantung usaha kita juga kayak gitu ya. Trik kita bagaimana kurang lebihnya itu cukup sangat sederhana sekali ya ini teman-teman. Jadi ini video pertama itu teman-teman lihat, dicek ulang lah ya. Ini 4 hari yang lalu itu bagaimana sekarang, teman-teman lihat ya. Ini dicantolkan ketemu burung ya masih gacor sekali ya. Untuk isiannya masih yaitu OB-nya hilang ya teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih. Tips perawatan selanjutnya dicek di video sebelumnya ya. Pak Suwanto Aska, halo Pak, saya sapa dulu. Om mau tanya, cara pemasteran murai batu trotol ganti bulu pertama, cara pemasteran menggunakan MP3 baiknya berapa suara Om? Pak suara Om, berapa lama sekali ganti? Terima kasih. Jadi trik pemasteran itu banyak sekali yang melakukan, berbeda-beda, bervariasi ya Pak ya. Tetapi kalau saya sendiri, karena saya suka kalau di gantangan itu burung mempunyai tembakan cililin dan labet atau kenari, saya menggunakan itu aja Pak. Sama serindit ya, serindit saya suka, tetapi serindit itu
kadang-kadang masuknya lebih lama kayak gitu ya Pak. Jadi saya gunakan itu aja, enggak yang lain-lain. Kemarin ada yang bilang, Om saya menggunakan ciblek itu ya, enggak apa-apa, tergantung kita masing-masing. Cuman kalau saya sendiri fokus sama cililin sebetulnya, karena saya suka sekali sama yang namanya cililin itu. Jadi kalau cililin udah masuk nanti saya tambah lagi. Karena apa? Intinya untuk pemasteran kalau digantangin itu teman-teman tahu ya. Kalau udah nembak cililin misalkan 1 kali 2 kali itu disorot juri kayak gitu ya teman-teman. Itu saja Pak ya dicoba. Jadi masing-masing burung tidak sama Pak. Ada yang pemasteran langsung sehari itu 10 jenis burung kayak gitu, ada juga yang seperti itu. Tetapi tergantung kitanya masing-masing keinginannya bagaimana. Kalau saya fokus sama cililin, ketika dia nanti ngeriwiknya udah kayak cililin, saya ganti burung lain kayak gitu. Atau sehari maksimal 2 kali lah, 2 burung lah, seperti itu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak itu dia juga bingung. Terus cara pemasteran itu MP3 milih yang teman-teman jangan terlalu rapat ya. Jadi kemarin teman Kicomania juga, ini saya bahas sebentar ya, ini benar-benar pengalaman teman saya, itu memasteri beberapa burung itu tidak masuk, setelah saya cek itu cililinnya itu tidak ada jedahnya, jadi seperti MP3 nyel 100%, jadi usahakan kalau memilih masteran download lagu itu yang ada jedahnya teman-teman, jangan misalkan cililin terus gitu ya, mungkin burungnya malah bingung itu nanti. Paling enggak ya ada jedahnya, ada suara gemericik air dan lain sebagainya, itu lebih cepat ya. Biasanya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahi, monggo silahkan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini udah, nah, tinggal proses sebentar, boleh sebentar. Kalau belum laku ya bisa dicoba nanti ya teman-teman. Karena materinya lumayan ini. Nah. Oke, gitu dulu ya teman-teman ini. Nah. Lepok Kang, anu nih karpeter apa lepok. Ini kalau kemarin itu tangan masuk itu langsung dikabruk, langsung minta makan ini burungnya. Ini biasa ya, loncat-loncat gini, kasih karpet. Bos, kalau parung lupa bisa panjang apa enggak? Bisa Pak, palu putus itu bisa panjang, tetapi perawatannya itu Pak kasih banyak EF aja, taruh tempat tenang biar enggak stres. Jadi kalau paruh itu sistemnya kayak kuku ya, nanti bisa panjang. Tetapi misalkan putusnya kelamaan, itu jangan dianu Pak. Maksudnya kelamaan itu, misalkan potongnya di pangkal ya teman-teman Kicomania, untuk paruh saya pernah ya. Itu dipangkal, putusnya itu dipangkal, kita kasih makannya harus sabar teman-teman, yang lembek-lembek. Karena apa? Saya itu pernah dulu putus itu dipangkal karena udah hutan ya, natap-natap sangkar gitu ya. Putusnya dipangkal, saya kasih fur teman-teman, dia udah fur. Akhirnya burungnya itu paruhnya itu tidak normal ya teman-teman, agak buka ngecebek gini. Saya perkirakan karena dia makan yaitu tadi fur, terus hewan-hewan yang keras seperti jangkrik, akhirnya akan degek-dengkeng gitu loh. Jadi intinya kalau misalkan patahnya istilahnya patahnya banyak, itu usahakan ngasih makan itu yang lembek-lembek kroto aja kayak gitu ya Pak ya. Karena saya pernah nyoba itu dulu kayak gitu ya Pak ya. Pak Tata, gimana cara melatih mental murai batu muda hutan? Bunyi asal sebetulnya. Kenapa dia tidak mau bunyi ya? Karena alasannya takut sama orang. Jadi supaya dia bunyi gimana? Ya dijinakin dulu Pak. Jadi rata-rata muda hutan itu saya awasi itu 80% itu jadinya setelah mabung. Karena apa? Kalau mabung itu dia jadi jinak. Setelah jinak dia baru adaptasi, mau bunyi, mau gacor kalau ada orang kayak gitu Pak ya. Jadi intinya punya bapak itu belum adaptasi atau belum jinak. Apa bisa murai batu muda hutan belum mabung bisa jadi bisa digantang? Banyak teman-teman. Jadi karena dulu saya datangi banyak sekali ya, ada 1-2 yang baru datang udah bisa digantang itu juga, udah ada. Tapi kalau kayak gitu intinya nemu lah. Istilahnya 1000 banding 5 mungkin seperti itu ya Pak ya, nemukan kayak gitu. Ya kembali lagi Pak ya, Pak Tata ya, intinya dijinakan itu ya. Dibiasakan supaya burungnya terbiasa bunyi, terbiasa gacor. Berarti itu burungnya masih takut Pak ya. Dicoba aja dulu cara penjinakan yang pas bagaimana, ada di channel ini juga.
Itu makan terus. Jadi ulat kandang ini setelah ini saya jemur sebentar, saya angin-anginkan kerobong lagi ya untuk terapinya. Jadi ini intinya jangan dimanja. Ini kemarin kan saya awasi tuh karena manja ya, karena ya itu tadi teman-teman ngasih makan itu jangkrik, karena yang rawat itu orang lain. Jadi yang apa ya, yang memiliki itu ponakannya apa-apanya itu, yang rawat orang lain. Jadi kasih jangkrik itu langsung dilungkan, langsung disuapi di mulutnya, akhirnya dia manja. Begitu datang itu memang langsung gacor ya, walaupun dari box langsung gacor karena burungnya jinak kayak gitu. Ini yaitu tadi teman-teman terapinya, jangan sampai kita suapi, kasih makan secepat mungkin kayak ini tadi ya, langsung bruk udah. Kalau kayak gini ya udah, nggak usah diulek-ulek aja. Pasti ini sekitar 1 minggu lagi udah kayak seminya mudah hutan, saya pastikan seperti itu. Oh, moraiku gara-gara tak pegang buntutnya lepas 3, lancur 2, enaknya dicabutin semua apa biarin bodol alami? Pak Bagus ya, menurut saya itu gini Pak, ada dua pilihan, dicabut dan dibiarkan. Kalau dicabut itu resikonya otomatis ekornya itu tidak bisa normal seperti sebelumnya. Kadang-kadang kalau dicabut semua, itu kalau dia loncat-loncat di sangkar, pinggir sangkar kayak gini Pak ya, itu akan misalkan ada kecelakaan, maksudnya kecelakaan ekor itu gimana. Jadi ketika dia loncat, ekornya yang merbung itu misalkan tumbuh kesentuh, kena jeruji ini dan dia pecah, itu efeknya nanti tidak sempurna Pak. Bahkan akan keriting, akan bungker-bungker gitu Pak ya. Itu permasalahannya. Terus yang kalau misalkan tidak dicabut itu cuma risikonya agak lama, tetapi kalau misalkan ada ekor penyangganya, misalkan dia nangkring, plok, itu akan menjadi pelindung dari jeruji ini Pak. Menurut saya kalau Bapak bukan bakul, dirawat aja sambil dimasteri Pak. Itu Pak ya. Tetapi kalau bakul ya dicabut, taruh tempat tenang, ada 2 bulan dikeluarkan gitu Pak, tidak apa-apa. Tetapi itu tadi risikonya, kalau dicabut semua bisa-bisa nanti merbungnya itu bisa kena ini teman-teman, sangkar ini, dan efeknya ya pecah merbung. Kalau pecah merbung ya ekornya kayak gitu. Bisa juga kalau pecah sampai ada darahnya ditutuli dan dia jadi kanibal juga bisa. Menurut saya ya kalau bukan bakul, biarkan aja Pak, tunggui, dinikmati proses dorongnya. Kayak gitu ya Pak ya. Tergantung pilihan Bapak sih akhirnya. Oke Pak, sekian dulu, terima kasih. Setelah ini mau lihat kandang-kandang sana. Ini kandang minimalis sudah jadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa misalkan ada kekurangan, teman lain nanti bisa dituliskan bagaimana perawatan burung kejinakan itu, bagaimana pengalaman Bapak, pernah apa enggak, kayak gitu ya Pak ya. Jadi kita beda-beda ya. Ini terapi pertama, sebetulnya banyak sekali cara teman-teman. Tetapi yang saya bagikan ini cara yang paling enak sekali ini teman-teman. Intinya kalau kejinakan manja itu ya jangan dimanja, itu aja ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa sebelum off, like-nya teman-teman. Terima kasih yang sudah nge-like. Oke, salam kicamania.